permasalahannya sudah saya temukan. Jadi pas verifikasi ini akan saya ganti aja. Jadi nanti di sini ngecek aja seperti ini di verifikasi, lalu kita bikin parameter aja. Jadi var role sama dengan ya kan require dot body dot ini aja. Jadi nanti kita akan ngecek nih role-nya berapa. Jadi nanti parameternya bisa diinput secara sendiri. Lalu nah, di sini role-nya berapa gitu ya. Jadi ketika dia role-nya 2, dia bisa mengakses halaman rahasia ya. Jadi kalau dia role-nya 2 ya. Nanti kita bisa nggak nanti kita bikin yang role-nya 3, 4 dan sebagainya. Bisa. Nanti kita bisa bikin di sini ya. Bisa bikin. Tapi untuk latihan kita cukup role di sini aja. Oke, saya simpan. Saya simpan juga. Jadi si role ini adalah ngambil data dari body ya. Oke, kita coba ya. Node server. Terkoneksi. Sekarang kita daftarkan dulu namanya Hadi ya. Coba di role-nya 2. Oke, kemudian si Hadi ini login. Oke, si Hadi udah punya token di sini. Nah, ya. Si Hadi ini cek role-nya 2. Nah, nanti untuk ini bisa pakai session, pakai apa bisa diakalin ya. Lalu di otorisasinya bearer token, lalu tokennya seperti ini. Kita coba ya. Gitu ya. Nah, sekarang coba sih ganti role-nya jadi 3 gitu. Nah, jadi munculnya adalah gagal mengotorisasi role Anda. Bisa gak yang role-nya 4 gitu? Kok gagal juga? Tapi kalau dia role-nya 2 dan punya token, maka dia bisa mengakses orang user hanya dengan role 2 gitu. Jadi kuncinya kalau nanti teman-teman Pak itu misalnya role-nya bisa dapatnya dari mana gitu kan. Kita bisa pakai session juga ketika dia melakukan login ya. Login dia kita bisa bikin token juga, nampilin data dari data login misalnya kan di data user itu ada data role nih, kita juga bisa panggil ini dan sebagainya. Ini kreativitas kita aja untuk menggunakan ini. Jadi yang penting jelas bahwa ketika dia punya token dan loginnya udah bener, maka dia akan generate token ya dan ngecek dia tuh role berapa. Jadi ketika di verifikasi dia role berapa nih. Jadi dicek dulu nih, punya token nggak di if token with bearer nih. Kalau udah tokennya udah ada, dicek lagi role-nya berapa. Jika role-nya 2, maka dia bisa mengakses halaman ini ya, halaman rahasia. Jadi selain 2 nggak bisa mengakses. Nah, untuk role-role yang lain, kita bisa dikembangkan saja. Misalnya kita bikin verifikasi admin atau verifikasi public dan sebagainya. Tinggal diganti role-nya aja. Jadi kurang lebih untuk autentikasi dan otorisasi videonya saya cukupkan. Jadi permasalahannya tadi hanya masalah role aja ya. Saya rubah kodenya, fungsinya, dan langsung ngedetek role 2 gitu ya. Oke, kita push dulu ya depannya. Git commit seperti biasa. Oke, role beres. Kita git push. Dan sudah terpublish ke GitHub. Jadi untuk kuliah membuat RCPI-nya saya cukupkan sebentar. Jadi teman-teman nanti bisa bereksplorasi, bisa berkreativitas lebih dalam lagi, lebih keren lagi. Misalnya multi role dan sebagainya, nanti tinggal dimainkan saja di sininya, atau bisa komentar jika mau custom role modelnya, atau bisa autentifikasinya. Yang penting konsep bikin JWT tokennya untuk mengotentifikasi
halaman tertentu dengan user tertentu sudah bisa dibikin dan juga udah bisa bikin verifikasi. Jadi dari saya untuk kuliah REST API saya cukupkan. Nanti di seri video lain atau nanti kita mungkin coba bikin tutorial front end ya, pakai Vue.js atau React.js ya, untuk mengakses API ini gitu. Caranya bagaimana gitu ya. Jadi dari saya cukup untuk video tutorial kali ini. Terima kasih karena sudah mengikuti dari yang pertama sampai yang terakhir. Jika bingung silahkan komentar saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.